Bila sudah jiwanya di perut, di hati adalah jiwanya ini berada di perut, lo berangkat kerja. Di saat kerja ada yang ngomel begini, itu pasti jiwanya tidak tenang, pasti menjawab, wah, nah tetap. Kenapa dia tidak tenang menyikapi sesuatu daripada karyawannya, daripada bawahannya? Dikarenakan jiwanya berada di perut. Kenapa berada di perut? Dikarenakan tadi dia lebih mementingkan kebagusan rupa diri tadi. Nah, inilah makanya kita hendak keluar rumah, pandang dahulu. Pandang dahulu. Bila kita merasa bagus dengan pakaian kita, ganti. Bila merasa bagus. Tapi beda dengan tarekat-tarekat yang lain seperti tarekat Naqsabandiyah. Kita ini bukan ahli tarekat nih lah, bukan. Zikir tarikatnya tidak tahu. Yang ada zikir umum aja dari Rasulullah, la ilaha illallah, itulah. Nah, yang diajarkan oleh Imam Ghazali di dalam kitab Syiar Salikin dahulu apa cara berzikir itu. Jadi mulai paha kita tundukkan nih lah. Jadi hati kita ini perlu dikasih zikir. Jadi mulai bawah nunduk begini, dari apa? Dari paha kiri menuju paha kanan. Nah, nunduknya la ilaha angkat ke atas, baru pukulkan ke sini. Dari bawah paha kiri geser ke paha kanan, angkat ke atas, baru pukulkan ke sini. La ilaha illallah. Ini artinya apa nih? Wahai pintu-pintu hati, buka. Allah hendak masuk. Supaya di sini banyak cahaya. Apa zikir Allah itu adalah cahaya. Allahu nurus samawati wal ard. Allah cahaya bagi di langit dan di bumi. Lalu karena kalimat Allah ini adalah cahaya, maka itu yang kita baca, kita tancapkan di dalam hati kita. Nah, itu zikir-zikir orang-orang dahulu. Abdul dzikri la ilaha illallah itu untuk orang awam. Zikir yang paling abdul kata Rasul, la ilaha illallah. Tahu sudah semua, orang awam pun hafal. Cuma memaknainya apa? Tidak ada yang disembah kecuali Allah. Berarti Allah sajalah, Allah saja. Jadi kalau Allah saja kita ambil singkat Allah. Bila sudah Allah, itu yang kita pakai, Allah. Nah, itu zikir-zikir tarekat. Jadi tarekat Naqsabandiyah ini beda, agak beda sedikit. Mereka lebih mementingkan berpakaian rapi, berpakaian bagus. Apa tujuan mereka? Supaya mereka mengingat-ingat nikmat Allah. Jadi mensyukuri. Kalau kita berpakaian rapi-rapi, bagus-bagus, yang mahal-mahal, paling lupa diri itu yang masalahnya. Kan lupa diri. Nah, itu tadi di dalam sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, berikan cahaya di dalam hati kamu itu dengan cara banyak lapar dan berpakaian yang kumal-kumal atau kusut-kusut. Kalau tidak ada, yaitu yang penting ada lubangnya lah, ada cacatnya lah baju kita tadi, yang supaya tidak menjadi kebanggaan diri kita. Jadi kata siapa tadi? Kata Ibrahim bin Adham, jangan kamu bertanya masalah puasa seseorang. Itu ada dalilnya di dalam Al-Quran atau kira-kira. Kalau perkataan ulama-ulama salaf seperti ini, Ibrahim bin Adham, tidak mungkin sesuatu yang keluar daripada mulut ulama-ulama salaf itu tidak berdasarkan daripada Al-Quran dan hadis. Itu ada di dalam Al-Quran, wala tus'alu amma kanu ya'malun, dalam surah Baqarah juz 1. Wala tus'alu amma kanu ya'malun. Jangan dipertanyakan amalan-amalan yang mereka kerjakan. Takutnya nanti hati kita rusak. Kita jangan bertanya masalah ibadah seorang itu, jangan ditanya. Terkecuali inilah murid kepada si guru. Guru tadi bertanya, bagaimana amalan kamu? Begini-begini, wahai guru, ini bagaimana menyikapinya? Ini jalan keluarnya begini. Nah, itu baru boleh. Tapi apabila kita sama-sama seperti ini, sama-sama bersaudara,
maka jangan pertanyakan amal ibadahnya. Jawabnya dengan jujur, bahagia hatinya, riya jadinya. Dijawabnya dengan tidak jujur, sedih hatinya, takut dinilai tidak beribadah, lalu rusak hatinya. Jadi kata Fudayl bin Iyad, meninggalkan amalan karena beramal karena manusia itu riya. Meninggalkan amalan karena manusia itu namanya syirik. Sama-sama pada rusak hati. Nah, itulah gunanya ilmu tasawuf lah, ilmu tasawuf. Sekalipun di zaman Rasulullah tidak dibagi. Bah, kalau tidak dibagi, jarlah kenapa ilmu tasawuf itu tidak ada di zaman Rasulullah? Nah, sekarang pertanyaan begini, ilmu fiqih pun di zaman Rasulullah tidak ada. Cuma ulama-ulama salaf kita, inilah ulama-ulama kita, ulama salaf seperti Imam Sufyan Tsauri, Imam Abu Hanifah dan lain sebagainya. Kenapa mereka mengatakan ini ilmu fiqih? Kenapa tidak kita salahkan? Nah, makanya dalam hadis Nabi itu ada perkara-perkara penjelasan syariat, perkara zahir, ada perkara batin. Bila perkara zahir itu namanya ilmu fikih. Adapun perkara batin itu namanya dinamai oleh ulama-ulama salaf sebagai ilmu tasawuf atau pembersihan diri. Jadi yang membagi ilmu itu menjadi tiga, ilmu fikih, ilmu tauhid, ilmu tasawuf, itu ulama salaf. Sekalipun di zaman Rasulullah itu secara umum aja langsung ilmu itu satu komplit. Cuma untuk memaham, ada yang supaya tidak bisa kita membidangi sesuatu apalah. Kalau di zaman Rasulullah masih ada Rasulullah, sahabat bisa komplit menerima ilmu secara fikihnya, secara tauhidnya, secara tasawuf, karena masih dibimbing Rasulullah. Setelah wafat Rasulullah, siapa yang bisa membimbing? Lalu dipecah menjadi tiga. Gunanya apa? Supaya kita kuat satu ini dulu, kuat yang satu ini, kuat satu ini. Wa kana Mansur bin Al-Mu'tamar rahimahullahu taala wasabit Al-Banani yaqulani, mereka mengatakan talabna al-ilma wa malana fihi niyatun. Kami dahulu, kata Mansur Al-Mu'tamar dengan Sabit Al-Banani, menuntut ilmu itu wa ma lana fihi niyatun. Kami tidak pernah meniatkannya. Di sana ada pengajian, pokoknya datangi aja, tidak ada berniat. Farzaqnallahu niyatas sholihata ba'da dzalika. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kami niat soleh, niat yang bagus ba'da dzalika, setelah kami selalu menuntut ilmu. Li'annal ilma kulluhu yab'atsu sahibahu 'alal ikhlas. Karena setiap ilmu itu akan membawa kepada orang yang menuntut ilmu alal ikhlasi, kepada ikhlas. Payasiru, maka jadilah ikhlas tadi yatlubuhu sebagai tuntutannya, hatta yahsulalahu, sehingga orang itu akan mendapatkan yang namanya ikhlas. Artinya kesimpulannya kata yang penting bila ada pengajian datangi. Masalah niat itu karena itu jangan dahulu. Itu kami dulu seperti itu, kata beliau. Nah, lalu karena keseringan istiqomah seperti itu, lalu yang asal mulanya ada niatan karena itu jemaah masjid ya, kalau tidak hadir nanti ini nanti di belakang, nanti itu akan bersih dengan sendirinya. Jadi di antara dakwah almarhum guru sekumpul dahulu inilah. Jadi kata beliau, mau ndak, kata beliau, pengajian kita ini supaya banyak, supaya subuh itu banyak, kata beliau, supaya anak-anak ikut hadir. Satu, kata beliau, sediakan makanan. Otomatis nanti anak-anak datang ikut makan di sana. Nyata pandang makanan, biarkan aja dulu, kata beliau. Niat untuk ilmu tadi karena makanan, biarkan aja. Nanti karena keistiqomahannya itu, kata al-guru sekumpul, nanti akan dibersihkan Allah Ta'ala niatan yang selain daripada Allah. Nah, itu tuh dakwahnya guru sekumpul dahulu. Karena tidak bisa Pak kita memaksakan, ayo ke masjid,
Menurut ilmu agama tidak bisa kalau tidak dipancing dengan dunia dahulu. Motor aja kalau tidak ada pancingannya, akinya tuh akinya drop. Hati kita itu kadang drop juga, gelap juga hati kita ini. Lalu dipancing dengan amalan yang untuk menuju surga supaya surganya tinggi, dipancing dengan fadilah amal. Cuma bila sudah kendaraan tadi inilah akinya mati, inilah lalu dipancing, diengkol, nah baru hidup. Bila sudah hidup matikan pancingan tadi, pancingan motor tadi. Nah sama halnya kita ini perlu dipancing dulu, dipancing supaya bisa beramal, supaya menurut ilmu agama. Bila sudah menurut ilmu agama istiqomah, pancingan tadi dimatikan, jangan dipandang lagi yang tadi karena ingin surga, takut dengan neraka, itu nanti akan dihilangkan Allah. Yang penting istiqomah. Kan beratnya tuh lah, melawani hati itu berat banget. Menjaga hati ini berat. Wa kana Hasanul Basri, murid daripada Sayyidina Ali, adalah Imam Hasanul Basri yaqulu, mengatakan, dukhulu ahlil jannah wa ahlin nari fihima, adalah masuknya orang ahli surga ke dalam surga, masuknya orang ke dalam neraka bagi orang ahli neraka. Yakunu bil a'mali, itu disebabkan karena amal-amal. Orang masuk surga karena amal, inilah orang masuk neraka karena amal. Cuma wa khuluduhum fihima yaqulu bin niyat, kekalnya yang di dalam surga, ahli surga di dalam surga, kekalnya orang yang ahli neraka di dalam neraka, kata Imam Hasanul Basri, itu karena disebabkan adalah niat. Niat, kata beliau. Jadi amal membawa orang kepada surga bagi ahli surga, membawa kepada ahli neraka bagi orang ahli neraka. Tetapi ini bisa tidak kekal di sini, tidak bisa tergantung daripada niat, kata beliau. Wa kana Amirul Mukminin Ali radhiyallahu an, berkata Sayyidina Ali, inna lil murai salasa alamatin, orang yang riya, yang pamer amal itu, kata Sayyidina Ali, ada 3 tandanya. Nah, yaksulu idza kana wahdahu, malas apabila dia sendirian, tidak ada manusia menemani, tidak ada dilihat manusia, tidak ada manusia yang lewat di samping-samping dia, malas. Wa yusallin nawafila jalisan, dia sholat sunat dalam keadaan duduk. Kalau dalam fikih, sholat wajib itu wajib berdiri bagi yang mampu, tapi bila tidak mampu boleh duduk. Adapun sholat sunat itu tidak diwajibkan berdiri, boleh duduklah, boleh. Itu bedanya. Kalau sholat wajib bagaimanapun harus berdiri, bila sudah tidak mampu baru berduduk. Adapun sholat sunat, bila malas berdiri boleh duduk. Itu bedanya. Itu dalam fikih lah. Tanda orang itu memiliki penyakit hati riya, pamer dengan amalnya. Tandanya yang pertama, malas mengerjakan sesuatu apabila dia sendirian. Tengok kanan, tengok kiri, tidak ada yang bantu juga, pulang aja sudah ke rumah aja. Gotong royong, ceritanya itu gotong royong, lihat ke sana, tidak ada yang datang pulang juga. Bila ada manusia, ramai sudah aja, baru kerja. Ini bukan menyinggung, inilah artinya kita nih sama-sama menjaga hati kita, inilah jangan karena manusia. Bila memang dari rumah tuh niat gotong royong, setelah itu melihat manusia tidak ada kah, pokoknya kerja terus. Nah, ya Allah Pak Haji lah, Pak Haji sih diam-diam, Pak Haji masuk ke sana kerja gotong sendiri, membantu kah, tidak membantu kah, pokoknya gawi terus. Itu maksudnya. Bila ada manusia baru rajin,
Bila tidak ada manusia, duduk-duduk aja santai. Dikiranya yang seperti itu tadi Allah Ta'ala tidak tahu. Dikiranya yang seperti itu tidak berdosa. Itu syirik kata Rasulullah. Tarkul amal linnas syirkun. Meninggalkan pekerjaan sesuatu karena manusia itu hukumnya syirik. Coba berdosa. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa orang syirik. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah Ta'ala mengampuni selain daripada itu bagi orang yang dikehendakinya. Jadi syirik itu bagaimana cara supaya dihapus Allah Ta'ala dosanya? Dengan cara bertaubat. Taubat kepada Allah. Nah, jadi yang membahas masalah yang perkara hati ini itu namanya bab tasawuf. 2. Jadi yang pertama tadi dia malas melakukan sesuatu apabila sendirian. Yang kedua kata Sayyidina Ali, dia sholat sunat dalam keadaan duduk. Karena enak duduk itu kan, sholat sunat duduk. Wa yansutu idza kana ma'an nas, dan dia rajin apabila ada manusia. Wa yazidu fil amali idza madahuhu, dan dia menambah amalnya apabila manusia memuji dirinya. Kama yang kusuminhu idza dammuhu, sebagaimana pula dia akan mengurangi pekerjaannya apabila dicela manusia. Jadi bila dicela manusia, bila kita ini sudah kebiasaan rajin lah melakukan sesuatu dicela manusia lalu kita meninggalkan, itu riya kata Sayyidina Ali. Bila dipuji manusia menambah kita kerjaan kita. Kamu ini ya rajin betul lah. Baru setengah jam sudah di sini, sudah berapa meter sudah dibersihkan. Wah, tambah lagi setengah jam, biasanya 1 meter inilah. Setengah jam ini sudah 4 meter, 5 meter dibersihkannya. Ayo. Tapi bila dicela manusia, aduh malasnya kamu ini. Orang tuh nak kerja, coba lihat. Setengah jam itu sudah 1 meter membersihkan rumput. Kamu setengah jam baru berapa jengkal begini. Wah, lo tambah rajin. Berarti itu riya. Wa kana Ibrahim At-Tamimi, nah ini ulama salaf juga, yalbasu lubsal patayan fakana la ya'rifu ahadun annahu min ulama illa ashabuhu wa kana yaqul mukhlisu man yaktumu hasanatihi kama yaktumu sayyiatihi. Ibrahim At-Tamimi mengatakan yalbasu lubsal patayan. Ulama besar nih lah di zaman ulama salaf dahulu. Ada namanya Ibrahim At-Tamimi. Beliau selalu memakai pakaian-pakaian anak-anak, pakaian pemudaan, padahal ini ulama besar. Fakana la ya'rifu ahadun. Nah, oleh karena beliau ini senang berpakaian-pakaian baju anak-anak atau remaja, la ya'rifu ahadun, maka tidak ada bisa seseorang mengenali beliau tadi. Apalagi ditambahi pakai masker lagi lah, baju-baju gaul bahasa kitanya. Annahu min ulama, tidak ada seorang juga pun kenal bahwasanya ternyata beliau ini adalah ulama. Illa ashabuhu, terkecuali murid-murid beliau. Wa kana yaqulu, beliau mengatakan al mukhlisu, orang ikhlas itu man yaktumu hasanatihi, orang yang selalu menutupi kebaikannya sama dengan dia menutupi daripada kejelekan dirinya. Sekuat apa kita ini menutupi keaiban kita, sekuat itu pula kita menutupi daripada kebaikan diri kita. Nah, lalu kebaikan sama keburukan inilah sama-sama kita tutupi. Kekuatannya berarti orang itu sudah bertauhid. Ini ke pasar misalnya sama teman-teman pengasuh pesantren misalnya nulah, ke pasar pakai baju gamis, pakai sorban di sini. Pasar itu baju-baju yang memang dengan adanya seperti itu orang akan mengasih uang nggak kira-kira supaya supaya gratis jadi warung. Nah, berarti kan manusia tuh berbaju tadi.
apalagi sudah memasang di Facebook tuh lah. Kalau orang yang memberikan gelar silahkan, tapi jangan diri yang memberikan gelar. Abuya ini, bah. Abuya. Kalau syekh itulah, syekh artinya orang yang dituakan. Kalau abuya artinya bapak yang dianggap bapak, artinya sangat mendidik. Itu abuya. Abuya itu bahasa Arab itulah. Artinya bapak di atas bapak. Kalau seorang bapak mendidik anak itu wajar. Ini di atas lagi daripada bapak. Artinya bukan sekadar mendidik secara zahir, mendidik secara batin. Lalu menggelari diri sendiri di Facebook, abuya ini. Kalau orang lain menggelari abuya kepada kita silakan. Tapi kalau memberi gelar diri sendiri itu bahaya. Sampai di fotonya sendiri pun abuya ini. Emang seapa ilmu sampean itu? Tapi alhamdulillah tobat orangnya Pak, alhamdulillah tidak ditulisnya lagi nama profilnya tuh Abuya. Artinya dicontoh inilah berhati-hati. Maka mengatakan diri hafal Quran inilah ya Allah ya Rabbi. Cuma pada waktu apa? Pada waktu mengimami sholat, Quran di sini nah. Quran di kantong sini nah. Nah, juz 2 misalnya lah. Nah. Saya guru aja, ada yang lapor sama saya inilah yang si Abuya tadilah muridnya inilah. Saya kira pengasuh kami itu hafal Quran. Ternyata pada waktu sholat menjadi imam di dalam sholat, beliau membuka Quran begini nah, dekat begini. Jadi seakan-akan kami ini, beliau ini betul-betul lancar. Tetapi kata si yang murid tadi inilah, kan masjid masjid kita kan keramik begini lah. Jadi kelihatan orang tuh dari depan kan kelihatan. Kan seperti cermin inilah, seperti cermin. Jadi kalau kita melihat di belakang tuh kelihatan orang itu tangannya gimana, mulutnya mengatakan apa itu ketahuan karena ada pantulan cermin seperti ini kan keramik. Sama seperti cermin. Saya tahunya katanya nih karena ini keramik ini. Kasihan diri itulah kasihan diri. Membeli gelar diri sendiri itu kasihan. Coba membeli gelar itu nah seperti ulama salaf dahulu, Sufyan As-Tsauri. Tsauri itu kan artinya sapi betina. Sufyan Tsauri. Kenapa beliau menggelar diri beliau sebagai Sufyan sapi? Dikarenakan beliau bergesak-gesak masuk masjid, ternyata masuk masjid kaki kiri. Tidak sengaja juga tuh. Dasar Sufyan, sapi kamu ini masuk masjid masa pakai kaki kiri. Itu diri beliau menggelari diri beliau sendiri, Sufyan sapi katanya. Lalu terkenal sebagai Sufyan As-Tsauri. Tapi ternyata ulama yang begitu alim arif billah. Kedudukan beliau itu kalau tidak khilaf di dalam kitab Tabaqatul Kubra itu termasuk di antara sederajat dengan Imam Syafi'i, wali Autad. Jadi di bawah wali Gaus itu satu, di bawah wali Gaus itu ada namanya wali Autad. Wali Autad itu 2. Istilahnya setelah presiden, nah ini di bawahnya presiden lagi. Itu Imam Sufyan As-Tsauri rahimahullah dengan Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Jadi Abu Hanifah, Imam Malik itu masih di bawah Imam Syafi'i kalau tingkatan derajat kewalian. Cuma sayangnya Imam Sufyan Tsauri ini tidak mazhab yang beliau buat itu tidak diteruskan oleh murid-murid beliau, karena beliau ada perkataan Imam Sufyan Tsauri, lebih banyak perkataan Imam Sufyan Tsauri perkataan masalah tasawuf di sini, karena beliau tidak mau dikenal lalu berhenti daripada mazhab beliau. Jadi dalam kitab Kifayatul Atqiyah itu diceritakan, seandainya kata pengarang kitab Kifayatul Atqiyah, seandainya murid-murid Imam Sufyan As-Tsauri itu masih meneruskan daripada pelajaran gurunya, niscaya kita akan memiliki mazhab itu 5. Tapi sekarang mazhab kita cuma